Balik lagi nih ke konten favorit kalian, konten Q&A, di mana sini kita bakal bahas semua pertanyaan seputar e-commerce, mulai dari Tokopedia, TikTok, Shopee, affiliate, dan lain sebagainya. Jadi yuk kita mulai. Pertama, dari Kelea Cimahi. Kok semenjak tanggal 24 Februari saya kena pelanggaran cover live pornografi, semenjak itu live saya drop penontonnya, otomatis penjualannya turun. Gimana kok solusi supaya traffic naik lagi? Oke, ini kayaknya lu kejadian, gue gak tahu ini kejadian di Shopee atau di TikTok, tapi kalau nggak salah belum lama sebelum di tanggal 25-an gue pernah bikin konten juga kalau ada aturan baru tentang cover tentang pornografi yang ada di Shopee. Itu berlaku selama bulan puasa, jadi ada baju-baju yang kagak boleh, kayak lo crop top apa segala macam, dan kayaknya gue yakin lo kena di situ. Bener nggak? Jadi itu nggak cuman ketika live ya, covernya juga ada. Nah, terus kalau penontonnya drop, penjualannya turun, terus harus gimana ya? Sebenarnya gini, gue nggak tahu lu seller atau affiliate. Kalau sebenarnya gini, kalau live dan lu ngandelin dari live ya, kalau udah turun ya organik turun, solusinya cuma satu, lu ngiklan. Kalau lu affiliate, sebenarnya gini, itu kan pelanggarannya termasuk valid ya, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Ya udah, solusinya adalah lu ngiklan. Tinggal kalau affiliate untung nggak kalau ngiklan gitu loh. Atau kalau misalnya seller ya, kalau seller sebenarnya lebih mending sih. Oke, live lu turun ya lu bayar affiliate yang ngurusin. Kalau affiliate ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Ya udah, solusinya lu ngiklan aja, sambil memang benar-benar harus diperhatiin hal-hal yang seperti itu gitu. Sebenarnya gue tahu sih covernya kan gimmick buat mancing ya, tapi ya pancingannya ini gagal ternyata gitu ya. Terus dari Kang John, mau didampingi? Boleh, kalau lo mau didampingi, ini di link di deskripsi. Ini ada link yang ini, lo klik, nah nanti di situ lo isi, nanti lo bakal masuk diarahin buat ngobrol sama tim gua. Nanti tinggal pilih lo mau yang mana program-programnya ya. Terus ada lagi Kak Wan, kok sadar nggak sih sekarang udah nggak ada voucher diskon buat seller baru, semua khusus Star dan Mall. Mungkin ini perlu dibahas, kayaknya nggak ada daya tarik lagi dari pembeli ke toko baru karena nggak akan bisa belanja ke sana pakai voucher. Sebenarnya kalau misalnya kayak ngomongin voucher Shopee buat seller baru ya, kan tau gue gini nih ya, di awal biasanya suka dapat, tapi itu kan honeymoon period lah, ceritanya promo dari Shopee buat awal, atau misalnya promo buat pembeli baru gitu ya. Nah, ujung-ujungnya yang namanya honeymoon period memang nggak mungkin lama, jadi kayak cuman sebentar doang kalau lu pernah dapat. Setelah itu memang pasti bakal hilang gitu ya. Karena kenapa? Shopee cuma pengen ngeboost lu buat lu tahu nih dapat gitu. Setelah itu gimana? Lu yang usaha gitu. Nah, kalau misalnya lo buat dapat voucher gimana ya? Lu harus berjuang buat jadi Star Plus dan Mall gitu ya. Perjuangan nggak? Memang perjuangan. Tapi ya gimana lagi? Memang namanya juga hidup, memang harus berjuang, bener nggak sih? Ya. Atau mau dibantuin ini sama kita? Kita bisa bantu biar jadi Star sellernya cepet. Terus Dede Damayanti, aku kok udah mau setahun jualan di Shopee baru terjual satu produk, pusing ah. Gini, kalau kamu udah setahun terus udah gitu baru terjual satu produk, artinya ya dua sih, produk kamu nggak laku ya, tapi gue nggak tahu produk orang lain yang jual laku atau enggak, atau kedua kamu nggak ngerti cara jualan, nggak bisa strategi e-commerce-nya, nggak bisa strategi marketingnya. Sebenarnya bukan harus pusing sih, sebenarnya kalau kamu memang pengen laku ya harus belajar, harus diulik gimana caranya biar laku gitu loh. Atau kalau memang nggak ada waktu, dikasih ke orang profesional yang biasa ngerjainnya, itu bakal lebih gampang gitu ya. Atau jangan-jangan produk kamu memang udah nggak tepat, ya udah mau diapain lagi gitu, kayak gitu. Terus Satrio Karyanto, saya udah copas judul dari toko rame tapi dapat notice dari Shopee-nya produk tidak sesuai. Pas saya ganti ke kata-kata sendiri berubah jadi sangat baik. Gimana itu? Nah, ini nih sebenarnya nih, ini kesalahan pemula yang menurut gue sangat fatal sekali ketika lu copas judul persis dari toko rame. Artinya kamu tuh mau bersaing head to head sama dia di kolam yang sama. Kamu merasa ketika kamu niru kamu bakal rame, tapi faktanya ketika kamu niru kamu bakal rame, kamu bakal makin sepi. Karena kenapa? Lu bayangin sekarang gini, judul itu kan ibarat kalau di offline kayak jalannya ya, kamu pengen sebelahan sama toko yang rame. Nah, masalahnya adalah kalau di offline, sebelahan tokonya rame, tokonya mirip-mirip, kamu kadang kebagian dari toko rame. Kenapa? Orang nggak mau sabar nunggu pindah ke toko kamu. Bener ya? Itu kan kalau di offline, karena kan kecepatan melayaninya juga nggak cepat di online. Kalau di online enggak. Karena orang begitu masuk aja, orang bisa beli, orang bisa bayar bahkan tanpa perlu nanya. Dan ketika kamu bersebelahan kelihatan banget yang satu itu ratingnya banyak ribuan, yang satu lagi dikit. Nah, itu bakal bikin toko kamu makin berat justru.
Justru jangan pernah ikutin. Memang bener sih diganti ke yang berubah, cuman kamu harus tahu judul apa yang harus di reset. Nah inilah yang harus kamu pelajari ya. Nih kalau mau belajar caranya ada nih video yang ini. Terus dari Buroknet, bahas berat produk dan volume matrix tentang produk yang beratnya nggak tentu. Dong kok gimana cara seller ngatur berat produk agar ongkir terjangkau buat pembeli. Berat produk dan matrix tentang, emang ada produk yang beratnya nggak tentu ya? Bukannya semua tuh bisa ditentukan ya? Ya sebenarnya kalau kayak gitu, kalau misalnya nggak tentu mungkin paling gampang adalah kurang lebih plus minusnya berapa persen, misalnya 30% gitu ya. Ya udah aja kita pakai range 30% gitu. Nah, tapi gini, kalau kamu beratin, nanti kamu ringanin, ini juga nanti kamu bakal nombok di ongkir. Jadi mendingan sebenarnya ya kurang lebih sesuai lah. Ya, terus dari Bank X. Kalau GMP Max ROAS itu pencarian kata kuncinya, GMP Max ROAS itu pencarian kata kuncinya otomatis kah? Ya, betul, otomatis, tidak bisa diapa-apain. Dan sebenarnya nggak rekomen sih, karena kalau Max ROAS tuh mereka mencari sesuatu yang tidak mungkin dan ujung-ujungnya iklannya nggak nge-spam, jadi nggak ada yang jalan. Gitu ya. Pertanyaan terakhir dari Agung Nugroho. Yang masukin keranjang lumayan banyak, sampai puluhan per hari, tapi yang check out cuma 1-2 aja. Sedih, cina. Nah, ini kalau ini kejadian, artinya kamu kekurangan scarcity. Scarcity itu adalah sesuatu yang bikin orang tuh mau check out sekarang, mau beli sekarang. Kalau kamu nggak ada scarcity-nya, ya wajar. Jadinya orang nggak ada yang mau check out gitu ya. Karena ya belinya nanti aja deh, nanti juga sama aja kan, nggak ada bedanya kan. Nah, itu dia. Nah, jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau yang punya pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komen, nanti bakal gue jawab di Q&A selanjutnya.